Saat ini saya lagi di Simpang Paco, tapi di layar saya bagi dua ya. Yang di kiri adalah kondisi real time pada saat saya lagi di Simpang Paco. Kita bisa lihat sama-sama banyak lawan arah seperti biasanya dan tidak ada yang berkurang karena tidak adanya penindakan serius. Lalu di sebelah kanan ini adalah live CCTV di Simpang Macan Lindungan yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer di depan. Ini sengaja saya tampilkan untuk memperlihatkan bahwa di sebelah kiri di Simpang Pakjo yang sering terjadi lawan arah, bisa dikatakan hampir tiap menitnya, tidak terlihat sama sekali petugas, sedangkan di Simpang Macan Lindungan, kalau yang terlihat dari CCTV ada sekitar 7 personil yang terkesan mencari-cari kesalahan karena yang diincar adalah supir-supir, terutama yang mobil truk atau bak terbuka pada saat kendaraan-kendaraan tersebut sedang berhenti menunggu lampu merah. Seperti kita sama-sama lihat ya di layar CCTV yang sebelah kanan saat ini di Simpang Macan Lindungan di dalam pos tenda itu ada beberapa personil. Lalu di sebelah kanan juga ada di agak ke atas itu ada satu personil yang lagi menunggu. Lalu di pertengahan atau di median jalan itu ada 3 personil yang saat ini sedang terlihat kalau dari CCTV sedang mendatangi mobil truk yang lagi berhenti di lampu merah. Dan kita bisa melihat banyaknya aktivitas di dalam pos tenda tersebut. Dan kemungkinan juga masih ada di dalam warung yang sebelah kanan tapi tidak terlihat pada CCTV. Sedangkan yang sebenarnya yang sangat dibutuhkan keberadaan beliau ini, para personil Polantas ataupun di sub ini seharusnya adalah di simpang Pakjo. Karena seperti kita bisa perhatikan saat ini, hampir setiap menit selalu ada pelanggaran. Pelanggaran lawan arah, atau tidak menggunakan helm, atau tidak menghidupkan lampu utama, seperti sama-sama kita bisa lihat ya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh pengendara motor, tapi juga pengendara mobil. Jangan kaget kalau melihat langsung kondisi di sini ataupun di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta ini, karena yang biasa melakukan pelanggaran lawan arah tidak hanya mobil-mobil kecil, tapi juga bahkan truk, truk puso, truk molen. Nanti bukti-bukti pelanggaran lawan arah yang dilakukan mobil-mobil besar ini akan saya buatkan video khusus. Ini saya coba berhenti kurang lebih 10 menit untuk memperlihatkan kondisi dalam 10 menit. Dan ini sekitar pukul setengah 10 pagi ya. Setengah 10 pagi dan kondisi ini masih tidak terlalu parah. Yang sangat parah itu di jam-jam pergi jam-jam ini ya, jam-jam pergi kerja di sekitar pukul setengah 8 hingga jam 8 pagi. Ini sangat membahayakan dan perlu saya ingatkan pernah terjadi kecelakaan beruntun tepat di lokasi ini yang melibatkan 4 mobil, 3 mobil adalah sebagai korban karena arahnya dari posisi saya ini ke sana ke depan. Lalu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan beruntun adalah mobil yang melawan arah dari depan. Pada saat itu yang terjadi adalah ketiga korban saling menyalahkan. Padahal yang menyebabkan kecelakaan itu adalah yang lawan arah yang pada saat saya datang ke lokasi, supir penyebab lawan arah itu sudah meninggalkan lokasi. Ini mungkin saja terjadi karena
aksi lawan arah yang terjadi di sini sudah sangat masif dan sudah terjadi bertahun-tahun. Karena itu perlu penindakan yang serius dan intens hingga seluruh lawan arah ini tidak lagi nekat untuk melakukan aksi lawan arah yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Saran saya mungkin ya mulai dari penilangan, menahan motor jika memang STNK atau tidak memiliki SIM, atau bahkan hingga pencabutan SIM-nya jika memang dilakukan berulang-ulang dan tidak kapok gitu ya. Nah, coba diperhatikan, ini mobil kondisi lumayan kencang ya dari sana. Dan menurut saya alasan putaran terlalu jauh itu juga tidak dapat dibenarkan karena saya yakin tidak semua masyarakat memilih melawan arah dan membahayakan dirinya dan orang lain. Ini tergantung dari mentalnya ya. Jadi kalau terbiasa melanggar dan tidak mendapat penindakan, maka inilah yang terjadi. Tapi kalau kita memiliki mental disiplin yang baik, meskipun putaran jauh, tapi kalau kita tahu aturannya seperti ini dan harus diikutin, maka tidak harus melawan arah. Karena saya sendiri untuk pergi dan pulang kerja harus melewati daerah ini. Kalau saya melawan arah, mungkin jarak yang saya tempuh untuk sampai ke kantor memang sangat dekat. Tapi karena saya punya mental disiplin yang sangat tinggi, maka jarak kurang lebih 2 kilo untuk memutar itu tidak masalah. Karena kita tidak membahayakan orang lain. Ya, jadi lalu alasan juga katanya macet lah. Toh pada saat kondisi tidak macet lengang seperti ini pun tetap melawan arah. Jadi itu hanya alasan-alasan yang dibuat-buat untuk pembenaran saja. Ya, apalagi alasan konyol untuk menghemat bensin segala macam. Kita bisa perhatikan kendaraan yang lewat di sini tidak hanya motor, tapi juga mobil yang seharusnya punya cukup banyak dana untuk beli bensin ya. Seperti mobil yang lagi berhenti di depan kita ini, Kijang Innova. Seharusnya tidak ada alasan untuk melawan arah karena menghemat bensin atau segala macam. Ya, mudah-mudahan hal ini didengar oleh pihak yang terkait untuk melakukan intens penindakan di lokasi ini hingga benar-benar hilang. Jangan sampai ada korban lagi. Oke ya, kita sudah saksikan bersama-sama kondisi lawan arah yang sangat parah di Simpang Pajo. Dan di saat bersamaan saya juga sudah tampilkan kondisi Simpang Macan Lindungan berkisar kurang lebih 2 km di depan sana, di mana banyak personil yang berjaga. Padahal kita lihat kondisi yang terparah yang sangat butuh keberadaan personil itu adalah di Simpang Pajo sebelah kiri ini. Dan ini yang akan terjadi terus jika tidak ada perubahan. Berikutnya saya akan tampilkan video pada saat saya ada di Macan Lindungan. Posisi sedang di Macan Lindungan dan kebetulan di depan mobil saya ada salah satu oknum yang mendatangi pemotor. Belum tahu jelas kesalahannya apa.
23 to 584. D5. Adam Young, 1955. Okay. 23, we're at 10th and Graham, waiting for a telephone. I believe it was called on channel 1.